sampai sekarang ini dijatuhin berulang kali mak dijatuhin. Mungkin kalian juga pada tahu lah, berita mak seperti apa. Tapi kalian boleh lihat nggak posisi mak tetap berdiri sampai saat ini. Alhamdulillah konser Dewi Persik berjalan nanti tanggal 20, ya kan? Tanggal 17. Juga kenal ya dengan beliau, dan beliau juga pemilik dari tempat latihan itu juga orang yang hebat juga. Berapa lama? Itu aku sekitaran setahun karena aku mengikuti 2 pelatih. Mak memilih Nena dan Bang Bule untuk bermain di film ini. Apa sih Mak yang menurut Mak bisa cocok nih di Nena atau Bang Bule di film ini? Kalau Mak sendiri gini, karena Mak dari dulu pertama punya talent itu. Pertama mereka punya talent, punya karakter. Mak suka di dunia film karena satu pertama ya, paling tertinggi entertain di dunia entertain itu kan film. Karena nggak semua orang gampang main film. Ini dijadikan portfolio buat mereka, dijadikan pengalaman buat mereka. Jadi ada sisi kebanggaan Mak buat Bule sama Nena bisa dapat film itu udah kebanggaan buat manajer. Karena nggak gampang untuk film itu, bener nggak sih? Paling nggak gampang loh, layar lebar itu nggak gampang dan nggak mudah banget. Berarti karena sangat berterima, iya bersyukur ketemu Mak. Kalau dibilang bersyukur karena dari dulu saya belum terjun di dunia entertain saja, almarhum kan sudah menjadi idola saya, dan intinya sudah bisa diterima di manajemen ini satu kebanggaan yang luar biasa karena itu adalah sesuatu yang saya impikan tapi tidak pernah saya harapkan, tapi Tuhan kasih jalan di sini gitu kan. Gimana rasanya kalau misalkan kalian punya idolanya sudah nggak ada, tapi kalian dekat sama seseorang yang telah mencetak idola itu untuk menjadi bintang. Jadi mimpinya kan bisa nggak ya? Kalau untuk menggantikan almarhum tidak mungkin ya, karena almarhum tetap jadi legend. Semua orang kayak misalkan untuk menggantikan sosok Mak Vera agak sulit. Kenapa? Ada emak pasti ada nama Olga, ada Olga pasti ada nama emak. Begitu juga seperti itu. Kalau Bang Bule persiapannya seperti apa nih Bang Bule? untuk main film ini. Kalau persiapan untuk skenario, jujur aku mungkin akan baca terus lagi karena di JMI nggak ada stopnya. Di JMI nggak ada stopnya. Terus nggak ada berhentinya nih. Nah, untuk Kanina sendiri gimana? Akhirnya main film atas semuanya juga ya? Dari Mak ketemu Mak, gimana bersyukurnya? It's so grateful ya, aku sangat senang sekali dan sangat bersyukur sekali dengan Mak karena kita juga bertemunya di sushi kan Mak. Iya. Karena sama-sama senang sushi, jadi ada sama-sama kecocokan aku sama emak gitu. Dan aku juga nganggap emak ini bukan hanya sekedar manajer aja, tapi memang tempat curhat, tempat ngadu, tempat diomelin emak juga kan gitu. Jadi memang bukan manajer aja, jadi sosok ibu yang mengayomi anaknya gitu. Jadi kalau ada berita tuh bilang Mak Vera ngomelin, ya kan, ngomelin anak-anaknya, tanya sama mereka, pasti ada salahnya. Nggak mungkin emak marah-marahin anak emak kalau nggak ada salahnya. Ya bener nggak? Ya dia ada salah mau Tapi ngomelin. kalau emak itu sebenarnya tipe-tipe kalau dia lagi ngomel, berarti itu lagi candaan. Soalnya kalau dia marah, dia pasti diem. Jadi balas WA ya? Enggak, dia nggak akan balik. Pokoknya dia diem. Jadi kalau misalkan ada kata-kata kasar, bla 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 bla, mungkin itu beritanya yang dibalik. Karena selama kita tahu kalau ada keluar kata-kata kasar, itu lagi candaan. Kalau dia marah, diem. Biasanya nomelnya apa sih Mak? Dan aku nggak, kadang-kadang gini, anak-anak ini kadang-kadang komunikasi aja sih, sebenarnya masalah komunikasi antara manajer dan artis itu akan terjalin sangat indah kalau ada komunikasi yang indah, gitu loh. Komunikasi antara anak dan ibu, artis dan manajer itu satu kesatuan yang memang nggak bisa dilepas, gitu. Kayak pada saat aku sama Olga, boleh jujur, teman-teman juga tahu, asistennya semua juga pada tahu, Olga itu setiap malam dan setiap hari, setiap dia pulang dari salah satu stasiun TV, itu pasti pulang dia akan telepon Mak setelah dia sholat. Dia mandi, setiap sholat dia langsung cerita, gue hari ini begini, dan tiap hari. Kenapa Mak sama anak-anak Mak yang sekarang juga seperti itu? Karena biar dapat chemistry-nya. Lu keluhannya apa sih? Ada masalah apa sih? Itu loh yang Mak mau. Jadi jangan sampai ada omongan di belakang lagi, beritanya jelek lagi. Aku lebih baik kalian kalau udah nggak nyaman ngomong sama emak, kita duduk bareng. Nggak usah ngomong di belakang yang ujung-ujungnya nanti jadi fitnah. Gitu. Ngasih tahu anak-anak, bener nggak? Kalau nggak seneng ngomong deh sama emak, daripada ngomongin emak di belakang capek. Yang ada ntar malah rezekinya seret.
Karena apa? Karena kita ini yang nyari di depan untuk cari duit, anak kita nyung di belakang kita. Ya Allah tahu, aku nggak tahu, tapi Allah tahu. Gitu loh. Jadi lebih baik mendingan keluar baik-baik, tapi nggak usah saling ngomongin gitu loh. Intinya kalau orang tua maunya itu aja. Bertahun-tahun belakang masih dinyinyirin nih. Kalau kayak gitu udah salah. Maksudnya gini, aku tidak mau menyalahkan orang lain, tapi itu sudah mungkin sifatnya orang. Benar ya? Aku nggak mau bela diri. Aku tetap aja aku bela dirinya sama Allah aja deh. Jadi boleh jujur sampai sekarang ini dijatuhin berulang kali mak dijatuhin. Mungkin kalian juga pada tahu lah. Kalian juga tahu lah berita mak seperti apa. Tapi kalian boleh lihat nggak posisi mak tetap berdiri sampai saat ini. Alhamdulillah konser Dewi Persik berjalan nanti tanggal 20, ya kan? Tanggal 17 Juni 2023 di Singapura. Jangan sedih, MVJ itu Mavera Jamil Entertainment itu nama saya. Jadi mau dijatuhin berulang kali sama manusia, kata Allah, lu enggak kok, lu mau bantuin orang-orang kok. Maaf lu, ini anak-anak talent baru emak ini kita ngangkatnya dari nol. Begitupun yang ngatain emak juga ngangkat dari nol. Emak lebih bangga kalau misalkan orang itu yang tadi nggak dilihat orang jadi lihat orang. Contohnya Olga. Dari orang nggak ngelihat Olga, dari orang nggak ngelihat Dewi Persik, daripada orang nggak ngelihat Saiful Jamil. Boleh jujur, ayo, emak mulai dari itu. Ini kayak mereka ini, nggak ini tahap proses untuk menjadi seseorang bintang. Ya kayak begini dulu. Ya nggak ada yang dibayar, ada nggak dibayar. Jadi jangan dibilang uangnya dimakan emak. Tapi dia dibayar dong mak. Bayar. Oh, bayar. Kalau sistem sekarang, Mak, justru biasanya udah tahu fee-nya, tapi pihak klien belum bayar. Jujur saya pernah dibayar duluan. Mungkin trauma kali ya. Sampai megang tas aja dia nggak mau, tas tadi pegang. Trauma asli demi Allah trauma. Ini anak-anakku kan mungkin kasihan lihat aku tasnya ini satu gitu aku pegang gitu. Mereka mau megangin, jangan taruh ngatain gue lagi gitu. Bener. Sekarang jadi kayak gitu, jadi jangan taruh ngatain gue lagi megangin tas gitu. Gak mau, jadi takut. Jadi mungkin trauma orang itu memang bagi orang lebay lu enggak. Coba kalian ngerasain posisinya seperti ini. Itu cara menggembeleng anak-anak baru ini sama yang dulu almarhum. Sama kok, sama. Kita saling ngobrol. Nggak suka omongnya mak, kalau mak salah ngomongnya sering kayak gitu. Cuman kadang-kadang banyak kompor. Tau nggak kompor? Yang ngomporin yang tadinya anak kita baik-baik aja. Jadi lu pergi lu dari emak. Kalau lu pergi dari emak kan nama emak jelek lagi. Lu keluar lu dari emak biar nama emak jelek lagi. Itu loh kompor. Jadi yang aku tahu bahwa gini, orang-orang kompor seperti itu aku yakin Allah nggak akan pernah tidur. Orang itu tidak akan pernah maju di depan saya selagi saya masih ada di depan. Udah itu aja sih. Karena ada Allah aja sih. Saya sekarang patokannya Allah aja, dia bukan sok suci, cuman memang lagi belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi aja gitu. Saya tetap manusia, pasti ada salahnya. Iya, kamu lihat deh, berapa kali emak dijatuhin, berapa kali berulang kali gedebuk. Untungnya anak emak, suami emak, orang tua emak kuat. Termasuk emak depresi sampai berapa tahun ya emak? Lama. Itu 3 tahun anak emak sampai tahun. Anak emak tuh ngedampingin emak. Saking ketemu orang banyak, aku takut. Itu loh keganasannya pembulian itu. Jadi untungnya nggak bunuh diri aja, udah itu aja. Karena pembulian itu sangat sakit gitu, karena gini, gue tinggal sama lu lama, gue sayang sama lu tinggal di rumah gue, lu ngatain gue gitu, itu doang sih. Sabar. Assalamualaikum. Harapan untuk Iya. Ke depan sebenarnya. sudah jadi. Harapan aku pastinya yang penting itu dengan masyarakat. Iya. Kan awalnya kan lebih ke sinetron, Iya. sekarang udah merambah ke layar lebar. Intinya sih harapannya bisa sukses bareng. Nah, siapa tahu kita tidak pernah tahu rezeki, siapa tahu rezekinya sama seperti almarhum. Minta doa aja. Tapi intinya kalau saya tetaplah jadi penonton dan netizen yang budiman. Ini udah adem, jangan dikomporin lagi. Karena kadang yang ini sama yang ini gak ada masalah, netizen yang ngomporin, jadi orang pada panas. Kan kasihan kita juga yang anak-anak baru gabung ya kan. Secara tidak langsung juga kalian sudah memprovokasi orang untuk nyerang kita ya kan. Padahal anak-anak ini, bener loh, anak-anak ini ngebelain emak gara-gara emak yang ditoel duluan. Emak gak ngomong, emak diem aja, jangan. Emak yang ngademin anak-anak emak. Itu benar. Memang beliau yang ngademin. Sampai saya berapa kali hilang akun buat ngebelain emak, saya kata-katain loh. Kalau mau tahu, Dia hilang akunnya. berkali-kali saya hilang akun. Saya bilang sama dia, udah jangan dilawan, udah nggak usah. Kita lawannya dengan karya. Kita lawannya dengan karya. Ayo. Akhirnya alhamdulillah ini dapat layar lebar, anak emak. Si ada Kim. Mana tuh si Kim?
Kim, lu duduk aja. Dia juga dapat kerjaan nih anak. Punya YouTube sendiri, apa sendiri. Jadi berkah gitu loh. Anak-anak mas sekarang ada artis mah baru ya, Om Polos ya, dapat program di salah satu TV untuk jadi host. Itu kebanggaan buat manajer. Gak gampang, bener gak sih? Semua tuh maaf perlu duit, perlu transport. Kalau nggak ada manajer, ibarat kata yang duluan gimana caranya jadi artis. Ngedandanin nih, dandanannya gitu ya, dandanin dikit deh. Itu tugasnya manajer pada saat itu ya. Kalau sekarang enggak, mereka mah semua sendiri. Udah emak nggak repot demi Allah. Anak-anak sekarang gue nggak repot. Gue nggak repot. Gue taunya mereka udah, besok pakai bajunya ini mereka cari sendiri. Gitu. Jadi emang nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh mah yang masih kayak ini ya. Datangnya jangan pakai motor, datangnya pakai mobil kayak kita pakai mobil mah aja. Wallah, modalin dulu. Iya, cuman ya tapi balik lagi kita ke manusianya lagi, mungkin ini jalannya Allah. Emak dipertemukan dengan anak-anak emak yang baru sekarang ini, ya semuanya pakai proses. Yang anak dulu juga baik, anak yang sekarang juga baik. Maksudnya udah selesai bagi emak yang dulu dengan suksesnya kalian udah di atas, emak bangga. Seenggak-enggaknya si Mak Vera ini pernah ada di titik bawahnya mereka untuk mereka sukses. Itu aja. Mak doain mereka sukses, mak doain mereka kaya raya. Begitupun doanya mereka untuk mak mudah-mudahan supaya mak tambah kaya, tambah sukses. Itu ya. Amin. Oke, that's it. Mak, foto dulu, mak bertiga, Pak.